keutamaan bulan Ramadan kemarin apa? Yang pertama, bulan Ramadan itu bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Ya. Spesial kenapa? Karena kok spesial bulan Ramadan? Karena Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Terus yang kedua apalagi? Kenapa jadi spesial bulan Ramadan? Karena apa? Semua ibadah kita dilipat gandakan. Terus apalagi yang ketiga? Bulan dimana semua dosa-dosa kita diampuni kalau kita memohon ampun. Ya, kalau kita memohon ampun kepada Allah di bulan Ramadan, insya Allah dosa-dosa kita yang telah lalu akan diampuni. Terus apalagi yang keempat, keistimewaannya bulan Ramadan? Pintu neraka ditutup dan pintu surga dibuka lebar. Terus apalagi yang kelima? Bulan Ramadan itu setan dibelenggu. Tahu nggak dibelenggu itu apa? Dikurung, diikat. Setan itu dikurung ya ketika bulan Ramadan. Jadi apa? Jadi kesempatan kita untuk beribadah itu sangat lebar. Kesempatan kita sangat banyak untuk beribadah karena nggak ada setan yang mengganggu. Nah, jadi kita manfaatkan sebaik-baiknya bulan Ramadan ini untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Amalan apa saja yang dilakukan di bulan Ramadan? Ya, yang pertama pasti berpuasa, ya kan? Nah, amalan terpenting di bulan Ramadan yaitu berpuasa. Tapi selain berpuasa, ada lagi amalan-amalan utama yang harus dilakukan selama Ramadan agar kita mendapatkan manfaat. Sebab bulan suci Ramadan terdapat kebaikan, punya nilai pahala lebih serta berlipat ganda. Nah, seperti yang kemarin dijelaskan ya, amalan-amalan yang dilakukan di bulan Ramadan itu pahalanya akan berlipat ganda. Nah, pada bulan Ramadan ini ada amalan-amalan sunnah yang tidak ada di bulan lainnya. Ya, hanya khusus ada di bulan Ramadan saja. Kira-kira apa saja itu yang hanya ada di bulan Ramadan? Yang pertama, tarweh, melaksanakan sholat tarawih dan witir. Nah, ini hanya ada di bulan Ramadan, ya. Sholat tarawih dan sholat witir. Sholat tarawih itu hanya dilaksanakan pada malam-malam di bulan Ramadan. Nah, jadi sayang sekali kalau kita melewatkan begitu saja, ya. Sayang sekali kalau kita nggak ikut sholat tarawih, terus kita santai-santai nonton TV misalnya, ya. Sebisa mungkin kita laksanakan sholat tarawih. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan berkah bulan Ramadan. Nah, itu ya, sebaiknya sholat tarawih kita laksanakan setiap hari. Sholat tarawih itu dilaksanakannya kapan? Dilaksanakannya kapan sholat tarawih? Habis pinter, setelah sholat isya. Setelah sholat tarawih kemudian kita melaksanakan sholat apa namanya? Witir. Pinter. Nah, ini ya amalan yang hanya ada di bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih dan sholat witir.
Kemudian yang kedua, amalan apa lagi yang hanya ada di bulan Ramadan? Amalan sunnah, mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Nah, jadi sunnah itu apa? Masih ingat nggak apa itu sunnah? Sunnah itu amalan yang jika dikerjakan mendapatkan pahala, ya kan? Jika ditinggalkan maka kita menjadi rugi. Yang harusnya kita dapat pahala, tapi karena kita tidak mengerjakan jadi rugi. Amalan apa yang jadi sunnah bulan Ramadan? Yang kedua tadi ya, yang pertama melaksanakan tarawih dan witir. Kemudian yang kedua mengakhirkan sahur. Jadi kalau sahur itu sebaiknya itu di akhir-akhir waktunya, diakhirkan mendekati imsak, ya. Tapi jangan pas imsak terus masih makan, ya. Jangan pas udah adzan imsak, udah dengar imsak terus masih makan. Sebaiknya jangan. Kenapa? Karena imsak itu waktu berhati-hati, ya. Imsak itu waktu kita untuk berhati-hati. Jangan sampai ketika azan kita masih makan atau minum, karena puasanya jadi batal. Makanya dikasih waktu imsak itu untuk berhati-hati, gitu ya. Nah, contohnya kita lagi di jalan raya ketemu lampu lalu lintas. Kalau hijau apa tandanya? Boleh jalan, ya kan? Kalau kuning itu hati-hati. Kalau merah berhenti. Misalnya kita lagi di lampu lalu lintas nih. Lampunya kuning, ya. Sebentar lagi mau merah. Dari jauh lampunya udah kuning nih. Kita sebaiknya terus apa berhenti? Kalau lihat lampu kuning, sebaiknya berhenti, ya. Nah, sama juga dengan waktu imsak. Imsak itu ibaratnya lampu lalu lintas warna kuning. Kalau sudah imsak, ya sebaiknya kita berhenti makan dan minum. Kalau sudah kita lihat lampu kuning di jalan, berarti sebaiknya kita berhenti. Biar apa? Biar kalau tiba-tiba lampunya merah, kita nggak ketabrak sama orang lain, gitu ya. Kalau lampunya kuning kita masih terus aja, tiba-tiba merah berhenti, ada kendaraan lain, nah bahaya, ya kan? Sama juga dengan waktu imsak. Ibaratnya waktu imsak itu lampu kuning, lampu berhati-hati. Hati-hati nih, sudah mau adzan subuh nih, jangan makan dan minum lagi, itu ya. Nah, itu tadi sunnahnya mengakhirkan sahur. Nah, terus kebalikannya, kalau kita sudah dengar azan maghrib, itu sebaiknya kita segera berbuka. Jangan terakhir-terakhir bukanya, ya. Jangan mepet-mepet azan isya. Niatnya mau dapat pahala lebih banyak karena puasanya lebih panjang. Ternyata salah. Yang benar gimana? Yang benar ketika dengar azan maghrib langsung berbuka, itu ya. Jadi sunnahnya itu kalau sahur itu diakhirkan waktunya, kalau buka itu disegerakan berbuka. Nah, dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Abu Dzar berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, umatku senantiasa dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Itu katanya Nabi, ya. Hadis ini menyebutkan bahwa salah satu amalan yang disunahkan adalah mengakhirkan makan di waktu sahur sebelum masuk waktu fajar atau sholat subuh.
Gitu ya. Tapi diingat-ingat ya, kalau imsak langsung berhenti untuk berhati-hati biar kita tidak masih makan ketika dengar azan subuh. Itu ya. Terus kemudian apa lagi? Sunnah yang ketiga. Sunnah yang ketiga yaitu berdoa ketika berbuka. Berdoa ketika berbuka puasa. Nah, dengan doa yang dituntunkan untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Jadi ketika berdoa, ketika dengar azan maghrib, kita berdoa gimana? Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftortu. Tuh ya. Nah, kemudian setelah berbukanya selesai, kita berdoa gimana? Dhahabadz dhama'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Sudah hafal belum doanya ini? Sudah hafal belum doanya? Gimana coba? Kan udah 12 hari puasa nih. Udah hafal belum coba doanya? Dhahabadz dhama'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Nah, ini ketika sudah selesai berbuka. Nah, kemudian amalan apa lagi yang sebaiknya dilakukan ketika bulan Ramadan? Membaca dan mempelajari Al-Quran. Nah, seperti Nazira sekarang ini sedang belajar Al-Quran. Berarti pahalanya Masya Allah luar biasa ya. Insya Allah dapat pahala yang berlipat-lipat, banyak sekali, karena kita sudah belajar Al-Quran. Nah, kita diperintahkan untuk membaca dan mempelajari Al-Quran pada bulan Ramadan. Kalau bisa, kita menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Itu sunnahnya. Ya, sebagaimana hadis Nabi yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, apalagi pada bulan Ramadan. Ketika ditemui oleh malaikat Jibril pada setiap malam pada bulan Ramadan dan mengajaknya membaca dan mempelajari Al-Quran. Ketika ditemui Jibril, Rasulullah adalah lebih dermawan daripada angin yang ditiupkan. Masya Allah. Jadi selama bulan Ramadan itu Rasulullah itu membaca Al-Qur'annya langsung disimak malaikat Jibril. Nah, luar biasa ya, luar biasa sekali. Jadi kan kemarin kita tahu ya, selama bulan Ramadan itu Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hiro, 1 bulan penuh menyendiri di Gua Hiro. Nah, setiap malam di bulan Ramadan itu Rasulullah membaca Al-Quran itu disimak malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril mendengarkan, terus Nabi itu membaca Quran. Gitu, luar biasa ya. Nah, jadi apa? Jadi kita mengikuti sunnah Nabi ini dengan membaca Al-Quran setiap hari di bulan Ramadan. Karena apa? Karena pahalanya berlipat-lipat, berkali-kali lipat lebih banyak daripada hari-hari biasa. Kemudian ada lagi amalan yang hanya dilakukan di bulan Ramadan, hanya ada di bulan Ramadan. Apalagi? Iktikaf. Iktikaf di masjid. Apa itu iktikaf? Pernah dengar nggak? Iktikaf itu berdiam diri di dalam masjid. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Nah, jadi kalau Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hiro, ya kan? Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hiro. Nah, kalau kita disunahkan, kita juga berdiam diri, menyendiri di masjid. Untuk apa? Tujuannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara menyendiri, berdiam diri di dalam masjid, terutama pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nanti kalau sudah masuk hari ke-10 terakhir, kita disunahkan untuk beriktikaf. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ada hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar. Artinya, Rasulullah selalu beriktikaf pada 10 hari yang penghabisan di bulan Ramadan. Tuh, jadi kita mengikuti yang dilakukan Nabi, sunnah Nabi, yaitu beriktikaf di masjid. Di iktikaf itu ngapain aja? Iktikaf itu apa yang dilakukan? Banyak, ya. Bisa sholat sunnah, bisa membaca Al-Quran, terus bisa berzikir. Banyak sekali yang bisa dilakukan ketika iktikaf. Nah, waktunya kapan? Waktunya terserah, ya. Boleh dari pagi sampai siang misalnya. Terus siang pulang dulu ke rumah, istirahat. Nanti habis asar kembali lagi ke masjid. Boleh seperti itu, iktikaf. Yang penting apa? Kita niat beriktikaf di dalam masjid, gitu ya. Jadi kita masuk masjid niat iktikaf, terus di masjid baca Quran, sholat sunnah, terus zikir. Itu yang dimaksud dengan iktikaf, itu ya. Kemudian memperbanyak sedekah. Nah, di bulan Ramadan menyediakan makanan berbuka untuk orang-orang yang berpuasa itu pahalanya sama seperti orang yang berpuasa itu. Jadi misalnya nih, Umi masakin keluarga. Umi masak untuk sekeluarga untuk berbuka puasa. Jadi Umi dapat pahalanya semua orang itu. Jadi Umi dapat pahalanya berlipat-lipat. Sama kayak kita kalau bersedekah. Misalnya kita bersedekah memberi makanan orang yang berbuka, kita dapat pahalanya orang-orang yang berbuka puasa itu. Kita dapat pahala puasanya mereka. Itu istimewanya bulan Ramadan. Jadi pahala orang yang memberi makan itu berlipat-lipat ganda. Dia dapat pahalanya sendiri ketika dia berpuasa, terus dia ngasih makanan orang lain, dia dapat pahala orang yang dikasih itu. Kalau yang dikasih banyak, berarti pahalanya tambah banyak. Itu istimewanya bulan Ramadan. Seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW, yang artinya barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Itu ya, istimewa sekali kalau kita berbagi makanan dengan orang yang berbuka. Nah, di sini ada kata-kata penting, istilah-istilah penting di bulan Ramadan. Yang pertama ada Syahrun Mubarak. Syahrun Mubarak artinya bulan yang penuh keberkahan. Bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrun Mubarak, artinya bulan yang penuh keberkahan. Nah, terus apalagi tadi? Iktikaf. Apa itu iktikaf? Berdiam diri di dalam masjid. Berdiam diri di dalam masjid, ya. Jadi nanti kalau pulang sudah sampai rumah,
Terus ada yang bilang mau iktikaf, aku mau iktikaf gitu. Jadi Nazira sudah tahu apa itu iktikaf. Iktikaf itu berdiam diri di dalam masjid. Apa yang dilakukan ketika iktikaf? Apa, ayo? Ngapain aja iktikaf itu? Boleh, bisa sholat sunnah, bisa membaca Al-Quran, bisa berzikir, ya. Intinya apa? Intinya beribadah di dalam masjid, ya. Gak boleh berisik tapi ya, gak boleh berisik, gak boleh gangguin. Karena iktikaf itu berdiam diri di dalam masjid. Terus apalagi ada istilahnya fardu ain. Fardu ain itu artinya kewajiban perorangan yang harus dilakukan oleh seorang muslim dan tidak dapat diwakilkan. Jadi fardu ain itu harus dilakukan sendiri-sendiri, nggak boleh diwakilkan ke orang lain. Contohnya apa fardu ain itu? Sholat. Contohnya sholat wajib. Sholat wajib itu hukumnya fardu ain, harus dilakukan sendiri, nggak boleh nyuruh orang lain. Nggak boleh nyuruh orang lain untuk sholat. Ya, aku sholatin aku dong misalnya kayak gitu, nggak boleh seperti itu, nggak boleh ya, harus sholat sendiri-sendiri. Terus apalagi contohnya ibadah fardu ain? Zakat fitrah. Zakat fitrah itu fardu ain, harus dilakukan sendiri-sendiri, ya. Bahkan bayi yang baru lahir pun ketika dia lahir di bulan Ramadan, maka dia harus dibayar zakatnya. Tuh ya. Nah, terus orang meninggal yang dia meninggalnya di bulan Ramadan, berarti dia juga masih harus membayar zakatnya karena dia masih hidup di bulan Ramadan dan meninggal di bulan Ramadan. Jadi pokoknya intinya semua orang yang hidup, entah itu dia anak kecil, orang tua, orang sakit, orang sehat, semua orang yang hidup di bulan Ramadan itu dia wajib untuk membayar zakat fitrah. Fardu ain, ini ya, fardu ain, kewajiban yang harus dilakukan sendiri-sendiri. Terus ada lagi namanya Syahrul Quran. Apa itu Syahrul Quran? Bulan Al-Quran. Nih, bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Quran atau bulan Al-Quran karena di bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan. Kemudian ada lagi istilahnya apa? Halo. Lailatul Qadar. Apa? Ayo, Lailatul Qadar kemarin. Apa Lailatul Qadar? Malam kemuliaan. Lailatul Qadar itu malam yang mulia, lebih baik dari 1000 bulan. Ya, maksudnya apa maksudnya? Lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita beribadah di malam itu, di malam Lailatul Qadar itu pahalanya senilai dengan kita beribadah selama 40 tahun. Itu istimewanya malam Lailatul Qadar. Halo, kok nyanyi sendiri? Sekarang Nuzulul Quran. Nuzulul Quran, apa itu Nuzulul Quran? Nuzulul Quran itu peristiwa turunnya Al-Quran. Nah, ini ya. Masih ingat ceritanya Nabi Muhammad menerima wahyu? Nah, Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali itu di Gua Hiro pada 17 Ramadan. 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 17 Ramadan.
Bukan. Pada hari ke-17 Ramadan. Makanya tanggal 17 Ramadan itu disebut dengan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Itu ya. Oke. Nah, sudah selesai pelajaran kita hari ini. Sekarang diingat-ingat, orang yang berpuasa akan meraih 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah. Nah, kita sekarang sudah merasakan satu kebahagiaan yang kita rasakan langsung. Apa itu? Kebahagiaan ketika berbuka. Bahagia nggak kalau kita dengar adzan maghrib? Bahagia ya? Ya, kita sudah puasa, menahan haus dan lapar selama 13 jam, bahkan lebih mungkin. Ya, ketika dengar adzan maghrib, maka kita bahagia. Nah, itu kebahagiaan orang yang berpuasa. Pertama, kebahagiaan ketika berbuka. Dan yang kedua, kebahagiaan ketika nanti kita berjumpa dengan Allah. Itu kebahagiaan orang yang berpuasa. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi habis Lebaran ya. Kira-kira berapa hari di Indonesia? 1 bulan, Masya Allah. Baik, selamat berlibur, selamat pulang ke Indonesia. Semoga perjalanannya lancar, selamat sampai rumah, dan sehat-sehat semuanya ya. Oke, semangat. Sudah disiapin belum? Sudah disiapin belum barang-barangnya? Belum semuanya. Oke, baik. Cukup dulu untuk hari ini. Kita tutup dengan membaca doa penutup bersama-sama.